Terus kalau habis dari Porong itu kita ke Hotel Satelit Surabaya. Ada kejadian apa ya? Hotel Surabaya itu Yang kok paling di tangga itu. Iya, kok pandan. paling parah ya. Iya. Kayak benar-benar orang lagi masak Iya. jam itu kan. Padahal udah kayak gitu bangunannya. Wanginya itu kan kayak orang lagi Nyengat masak jam banget, itu. iya. Nyengat banget. Itu kan awal mula kita bawa pandannya di ruang spa ya, kalau nggak salah. Ruang spa ya. Kalau aku enggak, itu wow, itu pertama ya di dapur itu. Sampai aku nyari apa ada bekas botol esen kan ada yang bau. Oh, berarti sampean baru nyium di situ. Aku nyium udah di spa itu Mas waktu pertama. Iya, Aku bingung, aku kan bingung dong. Ini bau apa ya? Wangi kayak gini. Kue Jawa itu loh, aku gitu bilangnya. Kayak apa ya? Kan baru waktu ngobrol sama Mas Eka itu, oh iya bau pandan gitu. Soalnya gak kerasa, cuman waktu kita mau pulang itu nyengat banget. Iya, yang di dapurnya itu ya. Waktu pertama-tama bau atau nyium itu nggak semenyengat itu Mas. Kalau di aku pertama ini ya udah langsung nyengat gitu, bau banget. Makanya aku sampai tak cari apa ada botol esen yang tumpah. Tapi kan ya emang udah bersih, gak ada barang apa-apa. Seumpama lu Mas ya, ada botol esen atau apapun yang punya aroma pandan semacam itu kan hotel tetap juga nggak sebentar kan? Iya udah lama sih. Harusnya kan kalau tumpah pun sudah menguap, Udah menguap. baunya udah gak hilang lah, paling nggak ada sedikit lah. Nggak segar itulah, pasti ada apa-apa gimana nya kan? Itu kan benar-benar segar kayak orang lagi masak jam itu. Iya sih. Sama Mas katanya lihat Iya sih, ada makhluk hitam, cuman yang di spa itu ya. Itu kayak nggak ada yang cuman Mas Iwan tok sama. Iya. Itu kan kita Mam ya. Iya. Aku, kamu di situ ada yang Iya, ini kejawen itu salah. apa ya? Dicolek. Ya dicolek. Dicolek itu doang. di area pas pandan itu Mas, pas awal ada apa pandan. Nah itu awalnya Mas Iwan lihat sosok itu soalnya Imam cerita kalau dia dicolek. Mas Hendro sama rombongan lain kan ke arah depan. Iya. Aku sama anak-anak kan balik ke belakang. Itu kamu ke depan ya kayak? Aku bisa mana? Mas Hendro. Aku Imam, Dimas sama Mas Iwan ke belakang. Itu Mas Iwan lihat kayak ada makhluk hitam gede juga, cuman bukan wowo. Iya. Kayak nggak tahu ya, kita juga Mas Iwan ditanya juga nggak bisa nyebutnya apa. Cuman kalau kita dari closing kayaknya Ini nyebut gak apa-apa. nggak apa-apa wis. Keblek, kalau nggak salah seingatku keblek, Mas Iwan sebut keblek gitu. Dan kita juga baru tahunya dari browsing itu kayaknya ada hubungannya sama pesugihan. Ya, walau alam kita juga nggak tahu ya. Iya, kita. Cuman itu benar-benar nyata, kita nyium bau pandan itu benar-benar yang seger banget. Iya, Bau. kayak orang lagi masak. Enak banget tuh kayak ya, baunya itu loh. Enak banget. Pandan-pandan yang enak banget. Pandannya kayak fresh gitu. Kayak tas, ya orang lagi masak itu ya. Ya kayak jam itu kan man. Iya. Benar-benar seger banget bau itu. Kalau selama perjalanan pulang nggak ada ya, nggak ada kejadian aneh. Oh iya, sama yang di hotel itu kan kita sempat berhenti lama di dapur loh. Ya kan itu Mas Koko lagi masuk di ruangan itu. Oh iya. Sing akhirnya keluarlah muncul Mbak Kun itu kaget gitu. Nah, justru baunya yang lebih parah kan di dapur itu. Di dapur. Di tempat penyimpanan itu. Kan ya. Itu Itu penyimpanan tempat roti sih. Kalau lihat dari Rail, ini tempat sempat masuk di situ tuh. Padahal di situ gak ada apa-apanya Mas ya. Nggak ada, kosong. Kosong. Baunya ya kayak gitu. Anehnya kan itu kan ya, kosong gak ada apa-apanya tapi ada bau pandan. Kayak pandan fresh gitu loh. Iya, ya gak pernah orang yang lagi masak ya. Iya. Aneh sih, aneh banget. Dari Satelit kita ke rumah Belanda Lawang.
Ini menurutku salah satu tempat paling horor Mas Hendro. Nah, ini aku nggak ikut. Kita yang pertama ini. Iya. Iya, gimana itu? Gimana ceritanya? Awal sih ya gimana ya, mungkin salah satu dari rombongan kita juga nantang Mas Hendro ya. Iya Mam ya. Iya. Nantangnya juga menurutku kebangetan. Itu pas bukan collab Mas ya? Oleh, Sudah oleh, collab? oleh. Waktu itu kolek gitu. Itu nantang, akhirnya Mas Iwan dapat penglihatan dari sosok yang mengaku Noni. noni Belanda yang mengaku namanya siapa kemarin? Ini. Elizabeth. Oh ya, Elizabeth. Iya. Itu bahkan Mas Iwan tuh dapat kayak apa ya, Flashbacknya. dapat flashback kejadian gimana dia meninggalnya. Kalau menurut cerita Mas Iwan itu, jadi dia itu kayak diperkosa rame-rame sama penduduk pribumi dan akhirnya dibunuh di salah satu ruangan. Menurut penglihatan yang didapat Mas Iwan. Oh. Terus setelah kita dari itu imam lihat cahaya. Lihat saya di ruang tamu lah. Itu Itu kayak merah gitu loh. Gelap gitu. Terus hilang. Kayak merah-merah api gitu. Merah api. Gelap gitu kayak korek gitu loh. Oh iya, paham. Waktu itu kita kayak dikepung. Iya, berasa banget kan. Kita itu rame loh. Terus waktu ada waktu Mas Iwan apa Lagi interaksi. kan depan belakang itu rame banget, Iya. iya kan? Pintu Depan diketuk, dilihat, ternyata nggak ada siapa-siapa. Itu benar-benar ketukan loh, bukan lemparan lagi loh. Itu aku dengar banget, dok 3 kali gitu. Akhirnya imam ngejar ke situ, nah yang di belakang rumput tuh kayak ada yang belah gitu, kayak ada yang lewat lah istilahnya. Kayak orang lewat kan. Yes, kayak iya. Sekarang kalau misalnya angin, pasti semuanya geraknya serempak kan. Kalau angin itu kayak yang bergerak gini, jadi ke kanan ke kiri gitu. ke kanan ke kiri. Kayak ada orang lewat lah ya. Dan bergeraknya itu kayak orang lewat gitu loh. Kalau angin kan pasti, kalau angin dari arah barat pasti condongnya ke arah timur semua kan. Itu enggak kanan kiri gini belahnya rumput. Jadi kayak istilahnya di piak gitu ya. Jadi kayak orang mau lewat, soalnya kan tinggi, rumputnya tinggi. Jadi kayak lewat gitu. Nah, habis dari bangunan pertama kita mau ke bangunan kedua Mas Hendro. Mas Hendro nyadar nggak kalau waktu kita mau ke bangunan kedua itu angin benar-benar gede? Iya. Nyadar nggak? Gak nyadar. Nggak nyadar. Angin gede. Angin gede. Benar-benar gede. Kalau menurutku angin nggak wajar. Nggak lihat itu kayaknya di area itu tuh yang angin gede itu. Kan yang ngeh Mas Hendro sama Mas Eko. Iya. Ada suara kakek-kakek juga kan itu. Oh, yang katanya Mbah Bungkuk itu. Oh iya. Yang Oh, Bungkuk. itu kan si Mbak itu. Kalau yang di yang di area belakang bangunan kedua itu Mas Iwan lihatnya ada sosok siluman ular. Nah, kalau menurut apa ya, cerita-cerita yang aku dengar, yang aku tahu, kebanyakan kalau ada makhluk yang seperti itu di arah situ tuh ada kayak semacam gerbang atau pintu gaib. Ya Allah, nggak tahu. Iya. Kita nggak tahu juga kan ya. Aku kok kayak ada sesuatu yang meledak. Enggak. Aku dek dulu langsung. Cuma gitu. Enggak. Aku dek lagi. Ya mungkin salah dengar kali ya. Nah, suara kakek itu berapa kali Mas Indra? Berapa kali? Soalnya juga dengar kok. Dengar. Yang dengar sama Mas Iwan. Imam Kadang ngeros. nggak dengar ya. Sama Dengar. aku juga nggak dengar.
itu juga menurutku aneh banget dan suasananya itu benar-benar nggak nyaman tuh di rumah kedua. Apa mungkin interaksi itu karena ada yang nantang lah istilahnya. Mungkin. Hmm. Karena kita semakin dalam ke belakang rumah semakin Nantang. hawanya itu semakin ini mas, Nggak enak. kayak enak. Oh. Lain. Jadi rumahnya itu kayak depan belakang gitu. Besar. Samping-sampingan. Oh. Rumah pertama yang kita datangi itu yang tengah. Hmm. Nah, rumah kedua itu yang paling ujung barat. Dan bangunannya sebenarnya kalau dilihat dari segi bangunan yang depan, sebelah barat yang bangunan kedua itu lebih terawat mas. Ya kayaknya pernah dipakai orang kampung. Kan ada. Bersih kan? Heeh. Kayak dipakai buat balai pertemuan gitu. Iya. Cuman kalau area belakang memang masih Ya, Lampu. udah lampu, Sudah lampu. Paling yang dipakai ruang depan aja sih. Dan itu angin masih tetap gede mas itu. Oke. Selama kita di bangunan kedua. Sampai kita pulang kalau Sampai itu. kita pulang. Tapi nyadar nggak sampean? Waktu kita sudah keluar dari bangunan itu angin biasa. Nggak ada angin besar lagi. Enggak tahu. Nggak ada. Gak nyadar, Nggak nyadar ya. gak nyadar. Aku berarti sini. Lo itu awal-awal tahu lokasi itu dari siapa sih awal mulanya? Aku sama Mas Iwan. Oh, Waktu survei. kita mau survei ke Surabaya itu loh nggak? Kamu itu loh. Oh iya. Kita kan mampir ke beberapa lokasi, kita lihat. Itu dapetnya dari situ. Dan yang bikin nggak tahu sih, cuman kan Mas Hendro akhirnya browsing nemu kalau tempat itu ternyata juga sudah pernah dieksplor orang ya Mas Hendro ya. Dari explorer yang lain. Sang explore ya zaman berarti ya. Sang explore yang sudah ke situ. Banyak sih. Banyak ya. Oh, udah banyak ya. Kalau yang lain Mas, itu menurut sampean juga mengalami apa yang kita alami nggak sih? Explorer yang lain? Ya ada kakek-kakek itu emang ada. Apa mungkin dia yang sering muncul kali ya? Waktu ada orang yang datang lah istilahnya. Emang dia di situ. Iya kayaknya. Dan sebenarnya kita itu kan ada 4 bangunan di situ kan. Di situ ada 4 bangunan kan. Akhirnya kita kan karena suasana semakin nggak kondusif waktu itu, akhirnya kita putuskan untuk stop dulu ya. Kita stop dulu, kita lanjut bangunan berikutnya itu di lain hari. Gitu kan Mam ya? Iya. Akhirnya kita datang lagi nah waktu itu ikut ya kalau yang berikutnya. Dan sayang sekali nih nggak bisa tayang juga. Kenapa? Karena nggak ada suara sama sekali di video kita. Oh. Trouble dari Sininya gitu. Trouble dari mic. Berarti kita seringan trouble ya. Bener-bener nggak ada suara sama sekali nggak. Senyap banget. itu sebenarnya malah banyak kejadian. Banyak suara. Iya sih. Ada yang sampai apa ya? Lihat lihat di atap ya. Imam tuh. Iya, Imam. Anak sing inceng-inceng ya. Di atap. Bukan aku mas. Kamu Am. Kan Kamu di belakang terus. Mas, itu loh. Apa ya putih-putih temenan ya. Di wowong. Oh iya, yang akhirnya kita berdiri di tengah. Iya, dia berdiri di tengah-tengah itu ya, Mas. Di tengah-tengah sih. Imam itu yang dia. Ada sosok itu. Kalau Mas Iwan tetap lihatnya ada Elizabeth. Oh, nggak tahu. Elizabeth itu tetap kelihatan cuman di bangunan yang sebelah sana. Kita kan pertama yang kedua datang ke situ, tujuan pertama kita kan rumah paling timur. Rumah paling timur yang unik ya. Ada kloset depan itu di ruang tamu. Iya. Benar. Cuman kalau setahu memang Mas. Rumah-rumah orang Belanda itu memang menyediakan satu kamar mandi lah, toilet buat tamu. Jaga-jaga buat tamu kalau mau ke mau buang air kecil atau apa, memang itu disediakan satu ruangan. Di depan memang di depan kayak gitu. Jadi terpisah antara kamar mandi pribadi sama buat tamu. Setahuku sih gitu. Cuman kalau untuk di Indonesia kan aneh. Iya betul. Kloset bener-bener di ruang tamu kan ya.
Oh, di situ tuh ada orang lain. Ya rumah sebelahnya. Yang kedua tuh. Oh, Ada dengar suara. Dan di situ kita cuma sebentar mas ya, gara itunya. lihat sosok Iya. itu lagi apa Siluman siluman ular. ular lagi. Dan Itu bahkan sampai ngejar kita. ada si bungkuk itu loh. Iya si bungkuk tetap ikut datang ya. Heeh. Cuma yang bikin kita keluar kan karena lihat sosok itu kejar kita. Ngejar. Dan itu kan nggak tayang ya. Benar-benar kerekam suara nangis Iya. waktu aku ngedit. Benar-benar masuk kamera mas. Sayang banget tuh nggak bisa diedit. Itu bener apa ya yang datar gitu ya. Kayak nggak kayak ini kayak orang nangis cuma datar banget suaranya. Jelas banget Son. Dan angin gede loh. Angin gede loh kita ke bangunan kedua itu. Sampai kita lari itu sampai kita diikutin tuh sampai gerbangnya Iya, dia. gerbang Kita kan berhenti di toko seberang. ya, nggak di situ. Heeh. Itu sih ditungguin. Malah kan ada salah satu teman kita ininya sakit Tiba-tiba sakit kan ya. Bintang tamu. Tidak mau. Tiba-tiba sakit yang mulai awal dia katanya Mas Iwan juga ke belakang itu cerita sering dengar sesuatu entah itu rintihan, tangisan, ketawa cuma nggak berani bilang. Oh. Bolak-balik dia itu katanya Tapi nggak pernah bilang. nggak berani bilang. Mungkin karena tegang kali ya. Mungkin. Satu sisi karena tegang, satu sisi lain takut timnya ini nanti Oh iya ya Pak. kepikiran atau gimana gitu kan, Hmm. jadinya gak konsen nanti. Iya benar. Gitu sih. Itu kalau menurutku pribadi salah satu tempat yang paling horor yang kita Biasanya datangi. banyak interaksinya lah ya. Habis dari situ itu kita ke rumah sakit Al Amin Tumpang. Nggak ada apa-apa ya. Enggak. Yes, cuman apa sih Lemparan. lemparan aja terus sama yang baju gantung itu kayak di sengaja ditarik-tarik gitu loh. Bukan baju. Itu enggak korden itu. Korden. Nggak ada baju soalnya. Warnanya pink soalnya. Iya, Korden. Oh yang di ruang operasi kan. iya, itu enggak kerekam sih sayangnya ya. Kamu ya, Leng? Iya, aku yang lihat. Mas Hendro waktu aku bisa kan Mas ya? Mas Hendro rekam yang kamar sebelah, aku pas nginceng deh. Itu kamar sebelahnya. Kalau dari segi ya nggak tahu ya, mungkin kita datangnya ya beberapa tempat kan memang kalau kita datang memang baik-baik tanpa apa kan ya mungkin penerimaannya yang di situ juga mereka juga tahu lah. padahal kan di situ ada pohon beringin yang benar-benar gede. Kode banget. Dan menurut sejarah dari cerita masyarakat yang kita dapat kan di situ ada buat buang mayat-mayat zaman PKI. Iya, betul. Tapi kita nggak dapat apa-apa sih di situ. Iya, nggak ada Nggak interaksi. ada interaksi apa-apa ya. Iya. Paling cuma lemparan. Suara beberapa kali itu ada suara juga. Cuman nggak yang gimana kalau di situ. Ya gitu ya. Ya, biasa sih ya. Biasa. Ya mungkin karena di awal-awal kita juga belum terkonsep dengan benar. Kalau sekarang kan kita mau coba gali informasi, gali sejarahnya, biar juga ada muatan di konten-konten kita. Jadi waktu itu kan kita yang cuma cari kalau ada interaksi kok, oh ini benar nggak sih serem atau enggak, oh ini benar sih. Soalnya kan kalau di awal tujuan kita kan tempat ini menurut masyarakat serem, benar nggak sih? Kita hanya pembuktian aja sih awalnya. Cuman membuktikan beneran serem nggak, ada sesuatunya nggak, atau jangan-jangan cuman mitos masyarakat, Benar. kan gitu. Kalau sekarang kan tujuan kita lebih ke gali sejarahnya, sejarah dari dari bangunan itu sendiri, atau bisa juga mungkin kita dapat info dari masa yang lebih lama lagi kan. Iya. Kayak gitu nggak tahu juga, kayak yang di
Elizabeth itu kan kita juga dapatnya flashbacknya kan zaman masa penjajahan. Jauh banget itu. Rumah sakit Al-Amin ini enggak ada masalah sih. Berikutnya Mall Elektronik Gunung Sari Intan, malah nggak ada apa-apa. Aduh. Malah yang kita takutkan apa? Kalau kita ketemu sama maling. Iya Itu takutnya. Waduh. Nah, kita jadi kayak pemulung. Iya loh. Iya mas. Cari jalan masuk gak ketemu-ketemu. Tapi itu kayaknya memang dijarah. Iya. Bener gak sih? Iya. Dijarah kayak gitu, berantakannya kayak gitu. Parah. Bener-bener parah. Memang kita yang masuk untuk ke lantai berapa? Pertama ya? Lantai atas ya? Ya lantai kedua Itu- lah. Iya lantai kedua lah. Itu aja dari lubang kaca. Aduh. Parah. Dan apa ya, hawa mistis juga nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Masih ya kalau dari mitos horornya nggak ada lah. Hmm. Mungkin kita belum nemu. Kita nggak Iya. nemu atau gimana. Belum apa sih? Iya coba. Itu kalau di Gunung Sari Intan. Yang berikutnya seru. Nah ini Ini yang banyak kejadian. bener, kalau aku pribadi, aku dapat pelajaran yang sangat banyak. Aku pribadi. Aku apa ya, mulai mau berangkat itu mood sudah buruk. Pikiran sudah buruk, nggak enak, ada masalah apa-apa. Itu akhirnya ngaruh ke Ya, ke diri apa ya, sendiri, ke sama diri tim sendiri. juga. Akhirnya apa ya, berpengaruh ke satu tim. Ya. Dan berpengaruhnya nggak berpengaruh gimana bahaya. Iya, bahayanya itu yang bisa apa ya, mencelakakan kita. Soalnya kan kita berhubungan dengan alam Alam yang berbeda lah. yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang nggak kasat mata. Itu benar-benar aku dapat pelajaran yang sangat banyak. Dan aku nggak bakal pernah lupa. Dan aku akhirnya ya tahu sesuatu lah. Dapat tahu sesuatu yang akhirnya ya mau nggak mau diakui banyak membantu kita akhirnya. Kalau dari yang lain, Mas Hendro gimana? Iya, Mas Indra. Kalau seru pertama kali itu ya, yang pertama masuk garasi itu bau bangkai ya. Iya, benar-benar. Garasi. Enggak cium apa-apa, Mas. Nah, itu pertama bau Kok bau? kan Iya, sama enggak. Aku sih bawa banget sih. Tapi kan kalian nggak bawa. Enggak. Enggak. Memang Malah justru itu kan bangunan yang ceritanya kata penduduk sih bekas kebakaran ya. iya, ya memang Oplosan solar gitu loh. emang Jadi kelihatan kan kalau bekas kebakaran. Banyak yang kosong gitu. Tapi malah justru di sana itu nggak bau kebakaran ya Mas. Iya. Gitu Mungkin loh. sudah lama kali ya. Pasti sih adalah baunya. Ya, menurutku loh. Apalagi kalau kita ke ruang tamu yang kita masuk, ruang tamu itu. Sing bawah, lantai bawah. Ada babi ya. Itu kan pasti paling nggak bau sedikit-sedikit pasti harusnya bau lah. Itu bagi kita nggak bau sama sekali loh. Ini Kalau apa Mas di situ Mas? enggak. Enggak tahu dulu. Cuma kan kita sempat, ya masih ya, lagi-lagi lihat beberapa. Kita kayak dari lantai pertama kan, akhirnya kan kita naik ke lantai kedua. Lantai kedua Yang itu bisa dibilang ruang tamu kali ya itu ya. bukan ruang tamunya, enggak. Mas Iwan itu lihatnya itu ada sosok wanita muda, merinding. Iya. Muda, cantik, Lagi menari lagi ya. nari sambil kayak nyinden gitu loh. Ah, iya. Hasilnya kita naik, Hmm. aku merinding. Nggak apa-apa ceritanya. Kita naik. Sebenarnya kalau feeling sebelumnya ya, feeling waktu kita naik itu, aku ya wajar ya deg-deg karena Ya sama. Aku juga. dengar dari Mas Iwan bilang kayak gitu kan, Ah, ya, khawatir juga. Cuman akhirnya kita naik, kita cek, masuk ke ruangan yang katanya Mas Iwan tadi itu. Kita lagi bahas view-nya bagus banget loh Mas Indra. View-nya itu View-nya bagus banget itu. bagus banget, pemandangan di Kota Batu itu benar-benar Kelihatan bisa lah. melihat
Bos. kamar ya. Cantik banget lampu-lampu Kota Batu itu. Nah di situ Mas Iwan lihat kalau si sosok penari tadi itu jilatin aku enggak? Iya, benar. Jilatin aku di bagian leher. Kita panik dong. Panik dong. Selama Pertama kita kali ekspor loh. kan pertama kali mengalami Sampai kejadian kayak gitu. Nah ternyata itu semua sing bikin kejadian itu apa Mas? Apa? Sing bikin kejadian akhirnya ada sosok itu kan ternyata ada alasannya kenapa ada sosok itu sampai jilatin saya. Itu di belakangnya ya setelah kita mau pulang tahunnya. Tapi waktu kita dijilati itu masih, habis dijilati itu kita balik ke ruang tamu tuh, balik ke ruang tamu Mas Iwan itu kayak lihat ada, ya kalau bisa dibilang kayak Banaspati ya kalau menurut Mas Iwan itu kayak lempar banyak yang lempar masuk ke rumah itu. Oke. Kayak Banaspati. Kalau setauku BNPT ini semacam kurir kalau dalam dunia kayak gini. BNPT Banaspati itu semacam kurir untuk membawa entah itu buhul, entah itu apa, untuk dikirim khusus, entah itu santet, entah itu apa kayak gitu. Jadi kayak ada lemparan-lemparan masuk ke rumah itu, kata Mas Iwan. Banyak banget. Waktu kita di ruangan, Di kamar ya kalau nggak salah. ada lemparan. Kita lagi ngumpul di kamar, Iya. ada lemparan, ada yang kayak lempar tuh ya. Padahal itu nggak ada atap loh. Kayak Di atas genteng gitu ya. Padahal di atas nggak ada atapnya loh itu. Sudah ada. Kenceng loh lemparan itu. Pikir orang dari jalan. Iya, padahal nggak ada orang lewat sama sekali tuh. Nggak ada sama sekali. Terus kan sempat juga lihat apa namanya di jendela lantai bawah. Kita lihat dari sing kamar itu masih kita kumpul jadi satu itu. Mas Iwan kan sempat lihat Ke arah bawah. Arah bawah itu ternyata ada sosok laki-laki yang nggak ada kepala. Tuh, waduh. Makin panik lagi. Aduh, iki. Apalagi Akhirnya suasana semakin crowded lah. Memutuskan untuk keluar ya. Iya. Mau lewat yang Tangga di luar. Baru Terus mau gimana? turun. Masih balik. Masih ternyata kembali. Dan ternyata ada Poci ya. cuman terbuka. Ikatan di bagian kepala ini udah terbuka, jadi Iya. rambutnya terurai dan berantakan gede katanya ya. Besar. besar. Apa ya, kalau orang Jawa bilang medon kali Mas. Iya betul. Jadi kayak cukup segitu sih kalau di sini ya. Masih cedek. Terus kalau yang berikutnya habis dari itu kita ke Pakis ya Mas ya. Iya. Mandi. Iya, Pakis ya. Yang pertama. Nggak apa-apa disebut Enggak, Pak. Mandi ini nggak apa-apa. Enggak, Pak. Kita ke rumahnya Om Andi, itu beliau minta tolong ke kita lah ya untuk Ya, membersihkan. karena keganggu terus tiap hari. Gimana Mas? Gimana? Ini kan sing tahu soalnya sama Mas Iwan. Kita lagi main ke situ. Mama itu cerita katanya tiap hari itu ya keganggu banyak penampakan. Ya, Iwan ini lihat banyak yang terpendam di situ. Kita tanya, katanya rumah itu emang bekas disewa sama seorang orang pintar gitu. Dan waktu mau diambil lagi, katanya malah mengancam yang punya rumah. Nggak bakalan betah tinggal di situ. Kalau bisa bertahan 3 bulan lewat. Iya. Itu kan sampai bilang kayak gitu. Terus akhirnya ya balik lagi Mas Hendro ya. Kita kan juga bukan orang sakti semua. Dari satu tim ini bukan orang sakti. Jadi kita coba lihat dulu suasana waktu itu kita mampu atau enggak. Dan akhirnya begitu Mas Iwan udah lihat mampu, ya kita ambil akhirnya ya. Nah yang pertama ini kita
rame lu ya Iya, waktu di belakang itu. rame. Ayam tiba-tiba keluar dari ruangan dalam itu, ingat nggak? Yang tadinya kayak dia tiba-tiba lari langsung keluar. kayak kalap. Rame. Akhirnya kita dapat itu kayak semacam bungkusan mas ya. Sudah terbungkus kayak kain jari. Bener nggak sih aku nyebutnya kain jari kayak gitu? Malah pertama itu aku lihat kain putih. Iya, Masa? tahu yang aku lihat pertama juga putih memang. Coba ya, sama lihat di foto, sama lihat di thumbnail. Lah aku jari. Jari, Jari. sarung ini jari nggak sih? Cewek jari Kok nggak? aku Memang. lihatnya putih Iya, kali. itu jari kan? Iya. Kayak jari ya mam ya? Jari. Kalau aku lihatnya jari. Pas baru narik dari ini. Bahkan ketika dilepas itu kan jari kelihatannya. Tahu sih putih. Iya. Tapi di awal itu kita nggak nge ya, kalau karena sebelumnya kan kita punya juga yang seperti itu. Iya. Ternyata hilang kan ya, hilang nggak tahu kemana. Cuman waktu itu nggak nge. Iya. Apalagi kalian lihatnya putih. Iya. Kalau aku lihatnya jari memang. Jari. Aku lihatnya jari mas. Imam juga lihatnya jari. Jari. Kita putih loh masih. Aku lihatnya Lihatnya putih loh. Serius. Aku baru tahu iki loh mas. Ya nggak iki sih waktu kita kejadian kapan hari itu. Nggak, akhirnya kita kembali itu. Aku baru tahu itu. Soalnya yang tak lihat memang jari. Iya, sing kedua itu sih kita dapat anu aja. si kuning cuma Iya. hilang. Hilang. Cuman kayaknya sih memang keambil mas ya. Dan interaksi paling kuat kayaknya ya yang waktu ngambil itu. Bahkan waktu kita masih bersiap-siap, nyadar nggak sih angin itu gede di sini. Oh, gede banget. Iya. Padahal Bukan kanan bisa kiri tembok. Angin itu gede. Angin, dan yang aneh mas ya, rasanya itu nggak di kepala mas angin gede ini. Sepadan ke bawah gitu. Iya. Itu benar-benar aneh. Mulai kita mau mulai aja udah kayak gitu. Pengambilan paling berat itu ya di tempat mandi itu ya. Yang kedua juga. Yang kedua kan justru sampai masih Iya, panting-panting itu dah. Iya. Itu Itu sih. mandi juga. Itu mandi Yang juga. akhirnya ternyata keris itu kan. Iya, keris 3 itu ya. Sepasang. Sepasang lah sudah. Ini kan kayak besarnya berurutan. Memang yang paling berat kan yang dibungkus rambut. Iya. Yang pertama. Itu kita ngambil yang paling berat dan paling gede ya ukurannya. Paling gede ya, benar-benar. Iya sih, iya. Itu tok yang dibungkus rambut. Ya, kalau itu keambil kan kekuatan yang lain udah berkurang. Mungkin intinya dari situ. Kayaknya gitu. Ancaman nggak main-main waktu itu. Iya, mau Mau ditarik pohon pisangnya bahaya. Angin dikeyet. Aduh itu Mas Iwan sama Mas Eko itu benar-benar kehabisan tenaga. Berjuang lah. Sampai ngompol. Mas Eko sampai ngompol. Oh iya. Sampai ngompol. Ya balik lagi kita bukan orang sakti, cuman kalau kita memang kehendak Tuhan kita bisa bantu, kita pasti bantu. Iya. Gitu kan mas ya. Dan kita sama sekali nggak ada tarif-tarifan. Nah, kita pure bantu. Kita bantu, memang kita bantu. Tapi ya gitu, kita memang bukan orang sakti. Jadi kita harus ukur dulu. Iya. Energinya gimana, kita mampu atau enggak. Jadi nggak semua yang kita orang yang minta tolong terus kita bantu kita mampu. Karena ya balik lagi kita bukan orang sakti, bukan orang yang punya ilmu atau belajar apapun. Dan Mas Iwan itu pun dapatnya benar-benar dari kuasa Tuhan. Mulai kecil udah punya ya Mas Hendro gitu Mas Hendro. Jadi kita bukan orang sakti yang punya ilmu.
Tapi kalau misalnya ada orang minta tolong, kita pasti bantu kalau kita mampu. Oke, wis terima kasih. Kerasa Oke. ikut nih kayak gitu. Terus habis dari Om Andi kita ke Gunung Tobor Outbound. Tabor, Tabor. topor. Tabor Outbound. Nah, ini yang punya pengalamannya Mas Hendro. Iya. Di Gunung sing Outbound. Hah? merasa nyaman. Merasa Oh, nyaman Andi. Pertama Mas Hendro kan bilangnya karena mungkin dulu sering ke Hutan. hutan lah ya, suka di hutan. Suka naik gunung. Jadi teringat masa-masa lalu. Padahal tempatnya serem. Aku kerasa paling sesak itu waktu di Olo Bawah. Di mana itu? Apa Setelah sih? nyebrang jembatan. Belum. Sebelum Sebelum. jembatan. Itu emang ya waktu apa bau apa dia gitu. Oh iya. Sing aula itu. Aula. Hmm. Aula yang Kalau paling terbuka bawah, itu enggak. dekat bambu. Itu sih paling kerasa paling anu di situ. Iya. Kayaknya Cukup. dulu ya. Nah, Nanti kita bisa sambung lagi Mas ya. sambung lagi kapan-kapan pengalaman kita yang off cam, yang enggak terekam kamera, yang juga banyak kan apa ya kendala-kendala di peralatan kita. Dengar ada sih. Kendala di peralatan kita. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton, udah support kita. Gimana ya? Tetap dukung channel kami, channel Jalan Malam. Tetap support kami terus, like, subscribe dan komen. Ya, Terima kasih. dadah. Bye bye.